Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Nah, tema saya beri adalah Dia yang naik akan segera turun. Jadi kita tidak meragukan Dia naik, tetapi ada penantian kita bahwa Dia akan turun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal pertama di ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Mereka terpesona melihat Yesus naik ke surga, dilihat secara mata jasmani, dan mereka terus melihat di mana Yesus naik sampai akhirnya disadarkan oleh dua malaikat dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Kira-kira kita jemaat yang hadir hari ini seperti melihat Yesus naik ke surga, terus asik melihat pemandangan yang indah luar biasa. Ini kalau lihat pesawat naik sih tidak ada masalah, biasa. Tapi ini orang naik. Wow, dahsyat, luar biasa. Akhirnya kita terpesona, lupa lihat ke bawah, asik terus. Loh, kok nggak kelihatan lagi ya? Di mana ya? Dan malaikat ingatkan, "Hai jemaat Sinam, mengapa kamu berdiri? Kenapa kamu lihat ke langit? Melihat Dia yang naik. Dia yang naik itu akan turun. Jadi Dia yang naik akan turun." Bahkan firman Tuhan katakan, waktunya sudah dekat, segera. Tetapi ini menjadi persoalan, kapan datang? Ya. Nah, waktu Yesus bersama-sama dengan murid, ketika Yesus akan meninggalkan mereka, latar belakangnya kita lihat, Tuhan Yesus akan naik ke surga dan akan meninggalkan murid-murid. Setelah selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 berkata begini. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 di ayat 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus hidup. Ya. Dia berulang kali menampakkan diri. Ya. Dikatakan sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, diberitahukan tentang kerajaan Allah. Ya. Kemudian murid-murid itu bertanya, ya, murid-murid bertanya, kapan waktu pemulihan kerajaan Israel? Ya, kapan terjadi ya kerajaan Allah itu hadir di muka bumi ini? Kapan itu terjadi? Ya, kalau kita melihat di ayat berikut, ya, waktu mereka bertanya, ini penting. Mengapa waktu Yesus akan naik ke surga? Justru pertanyaannya adalah kapan kerajaan Allah itu? Kapan kerajaan Israel itu, kerajaan damai itu terjadi? Sesuatu yang sangat penting di hati para murid, sehingga mereka mempertanyakannya kepada Yesus. Kayaknya itu pertanyaan merdeka waktu itu. Dan kapan kerajaan itu? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini kerinduan mereka. Dan nanti memang akan ada kerajaan Israel. Tapi sebelumnya terjadi
ya peperangan, bahkan bangsa-bangsa akan menyerang bangsa Israel. Alkitab sudah mencatat, dan itu sedang kita akan nantikan. Ya. Nah, mengingatkan kita akan Matius pasal 24 ayat 3. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan engkau datang, Yesus?" Nah, Yesus beritahu dia akan naik ke surga, tapi akan datang. Dan itu terjadi pemulihan, ya, kerajaan Israel. Pemulihan kerajaan, ya, maka dunia akan dikuasai oleh kerajaan Allah, oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan juru selamat kita itu sebagai raja di atas segala raja. Tapi itu kapan terjadi? Nah, ini satu pergumulan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang mereka bertanya tentang hal itu, ya. Oke. Ini penting karena mereka mempertanyakannya, bukan hal yang lain. Ya, bukan Yesus berikan kami dong, kamu kan mau pergi, buat kami rasa nikmat ya, buat kami begini ya, buat kami begini. Enggak. Kapan kerajaan Israel dipulihkan? Kapan kerajaanmu itu? Nah, apa jawab Yesus? Jawab Yesus adalah hanya Bapa yang tahu. Sekali lagi, kalau kita belajar firman Allah, bukan Yesus tidak tahu. Ada orang berkata, oh Yesus tidak tahu, berarti dia tidak maha tahu. Yesus Tuhan, dia Allah, tentu dia maha tahu. Tetapi dia berkata hanya Bapa yang tahu. Dan dia tidak beritahu kepada murid-murid. Tujuannya apa? Kalau kita belajar nanti dalam Matius pasal 24 itu, supaya kita berjaga-jaga. Tidak perlu diberitahu kapan waktunya. Tapi Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah, karena kedatangannya itu tiba-tiba, seperti pencuri. Ya, ada nggak pencuri telepon dulu? Halo, halo, ya Bapak, disebutlah salah satu nama ya. Halo Pak Lukas, mungkin nggak ada di sini ya, nama Pak Lukas ya. Tapi kalau nggak apa-apa, ini saya sebut sembarangan. Halo Pak Lukas, kira-kira 2:30 saya akan curi rumahmu ya. Ada nggak? Terus Pak Lukas, ya selamat datang, saya tunggu karena ini udah ada pistol. Datang aja kau, ku tembak kepalamu nanti gitu. Nggak ada beritahu. Tiba-tiba, ya Pak Lukas bangun, sudah nggak ada TV, sudah nggak ada ini, oh itu gitu loh. Pencuri itu nggak ada yang beritahu ya. Jadi kalau ada pencuri datang kasih tahu, itu udah luar biasa itu. Itu cari gara-gara namanya. Yesus tidak beritahu kapan dia datang, tetapi yang Tuhan beritahu adalah berjaga-jaga. Nah, ini masa penantian. Nah, Tuhan Yesus justru memberikan tugas kepada murid-murid, dan ini juga buat kita. Ya, apa yang harus kita lakukan masa penantian? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan, ya. Dalam latar belakang tadi kita lihat, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa tugasnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga yang ke 1991. Karena 2024 kurang 33. Ya. Dan dalam peringatan ini juga sekaligus kita diingatkan oleh firman Allah bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah, seringkali kalau orang belajar itu K4, KKKK. Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau jemaat Sinam berkata K4, berarti tahu ya. Amin. Wah, kalau jemaat Sinam apa? K4. Keren banget, berarti sudah belajar eskatologi. Keren ya. Belajar tentang kedatangan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita lihat firman Tuhan, ya. Waktu mereka bertanya, ya, kapan itu terjadi?
Dan yang diingatkan kepada mereka adalah tentang tugas, tentang pekerjaan, atau dengan kata lain amanat, ya, pesan yang Yesus berikan kepada mereka, ya, itu yang terpenting. Sesuatu yang terpenting Yesus sampaikan kepada mereka. Dalam ayat 8, ya, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lah mereka bertanya, kapan Tuhan Engkau datang? Kapan kerajaan Israel dipulihkan? Bapak yang tahu. Tetapi engkau, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksi. Dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua makhluk, suku bangsa, ya, manusia, supaya mendengar firman. Matius 24 berkata bahwa 24 ayat 14, setelah firman disampaikan, setelah Injil disebarluaskan, barulah tiba kesudahannya. Dia datang. Jadi ini masa penantian kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah jangan kita meragukan akan kedatangan Kristus kedua kali. Sekalipun ada orang yang mengajarkannya bahwa ia tidak akan datang. Nah, karena masa penantian ini, firman Tuhan bahwa hari Tuhan sudah dekat, dia akan segera datang. Tapi orang menunggu sekian lama, kok belum kunjung tiba? Jangan-jangan ini nggak benar. Mulai ada kebimbangan. Jadi masa penantian bukan masa yang gampang. Dan kadang-kadang kita tidak sabar menunggu. Ya, kita terlalu mudah mengambil keputusan, kayaknya dia nggak jadi datang. Nah, ini masa penantian. Mulai ada kebimbangan, keraguan di dalam kehidupan orang percaya karena yang dinanti-nantikan belum tiba. Banyak orang mulai mempertanyakan kapan Yesus datang. Katanya sudah dekat, tetapi kok belum datang juga. Jangan-jangan ini adalah kebohongan, atau mungkin Allah sudah lupa. Penting mengapa selama 40 hari itu, setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri untuk memantapkan iman murid-murid, sehingga murid-murid tidak ragu-ragu. Jadi kalau Yesus katakan dia naik ke surga dan akan turun, bagaimana mungkin lagi mereka meragukan perkataan Yesus? Yesus sudah membuktikan waktu mereka ragu-ragu apa benar Yesus ini bangkit, dan sudah Yesus tunjukkan. Bahkan ada tanda-tanda mujizat, ya, selama 40 hari berulang kali. Mengapa berulang kali? Supaya benar-benar murid-murid itu percaya dia bangkit. Jadi kalau akhirnya mereka percaya Yesus bangkit, dia sudah bersama-sama dengan murid-murid ini, dan murid-murid mengetahui hal itu. Kemudian waktu Yesus naik ke surga, kemudian malaikat itu mengingatkan, dia yang naik akan turun. Bagaimana mungkin lagi mereka ragu akan hal itu? Selama 1991 tahun, ya, jadi ini peringatan ke 1991, di mana orang-orang memperingati dia naik ke surga, dan sekaligus diingatkan dia akan turun. Bagaimana mungkin kita ragukan lagi dia? Dia betul-betul naik ke surga. Amin. Berarti dia betul-betul akan turun. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, dia akan turun. Ya, bukan hanya dia akan turun saja, tapi siap-siap ya. Katakan siap-siap ya. Yang tidak siap, begini Bapak Ibu, kalau kita belajar, waktu dia turun, yang tidak siap ditinggal. Kenapa ditinggal? Akan masuk ke penderitaan yang besar, siksaan. Masih ada kesempatan untuk diselamatkan, tapi dia masuk masa kesukaran besar, masa tribulasi namanya, penderitaan yang dahsyat. Tapi yang sudah siap-siap, yang tetap percaya, diangkat, diubahkan sekejap. Saudara mau diangkat atau tinggal aja?
Pengangkatan namanya. Mau diangkat atau tinggal aja? Mau diangkat atau tinggal saja? Kira-kira begini, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini datang ke gereja, pakaiannya bagus, HP-nya bagus, ya ada emas, bukan emas yang dari Jawa, tapi emas berlian, oh mantap, kaya lah gitu. Nah ini kurang kaya, contoh saja, kurang kaya. Ini tidak terlalu kaya. Kalau diangkat, yang ini semua tinggal emasnya, tinggal dompetnya, tinggal HP yang bagus, tinggal semua. Terus saya tanya, ini kan tadi kan kurang kaya ya, mau tinggal di bawah saja biar dapat emas mereka? Mau tinggal? Mau tinggal? Bahaya itu Pak. Dapat emas tapi ada dalam siksaan. Ada dalam siksaan. Bapak nanti dapat emas, dapat harta, tapi kalau tidak memakai lambang 666, saudara akan dibunuh. Berarti kalau saudara mau tinggal nikmati emas itu, maka ditanya nanti, mau pakai 666, artinya kamu menyembah setan. Jadi mau tinggal atau tidak? Tidak. Mau tinggal yang lebih kurang kaya, mau tinggal? Bapak Ibu mau tinggal atau diangkat? Ada amin? Jangan kita bilang diangkat, sementara sekarang percaya aja enggak. Gimana mau diangkat? Diangkat enggak ya? Diangkat enggak ya? Tarik ulur namanya. Enggak, sekali percaya harus tetap percaya. Amin. Nah, tapi orang mulai berkata kapan datang? Nah, mulai ada orang yang ragu-ragu. Hati-hati. Ini masanya mulai ajaran-ajaran palsu masuk, mulai ditawarkan kenikmatan dunia. Hati-hati dan berkata enggak ada itu pengangkatan, enggak ada itu neraka, enggak ada itu masa kesukaran, enggak datang Yesus itu, percayalah. Ya itu tulisan-tulisan orang aja itu Alkitab itu. Awas, hati-hati. Maka Petrus berkata begini. Ya kita baca bersama-sama. Jadi sejak masanya Petrus sudah ada yang meragukan. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi gini, dia sudah lupa Tuhan. Masa dari dulu dibilang Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Enggak datang-datang juga itu. Jangan-jangan Tuhan sudah lupa. Nah maka menganggapnya sebagai kelalaian. Udah lupa, udah usah diingat lagi itu. Enggak benar itu. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya orang-orang yang belum datang kepada Tuhan akhirnya datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus belum datang. Ya, karena dikatakan Dia menghendaki supaya semua bertobat, supaya orang-orang ini masuk surga. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba-tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur enggak jadi-jadi, enggak datang-datang. Sudah kita nikmati saja dunia ini. Udah kita hidup bebas saja, jangan mau. Ya, jangan mau dipengaruhi, jangan ragu akan kedatangan Kristus. Ya, sekali lagi saya katakan, mengapa 40 hari berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya akhirnya murid-murid itu percaya, yakin tentang Yesus yang adalah Tuhan. Perkataannya iya dan amin. Jadi kalau malah ajaran-ajaran yang lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak akan datang, yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, bagaimana dia datang orang dia bukan Tuhan? Tidak, Yesus Tuhan. Ya, dia juru selamat. Lupa dengan tugas. Ya, mereka melihat Yesus naik ke surga terangkat
dengan mata jasmani. Ini satu pemandangan yang luar biasa, sesuatu yang sangat indah sekali. Terpesona mereka melihat hal itu. Mereka lihat terus Yesus naik sampai ditutupi oleh awan, sampai tidak kelihatan. Jadi naik Yesus itu bukan ada di sini, ada enggak. Dia nanti turun seperti dia naik. Nah, malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di langit?" Saya merenungkan bagian ini. Mereka melihatkan terpesona itu. Indah sekali rasanya. Kadang-kadang saya tarik ke aplikasinya begini. Orang Kristen kadang-kadang terlalu asik dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, hal-hal yang luar biasa, wow, dahsyat. Tetapi lupa kepada tugas. Lupa untuk menjadi saksi. Nah, bahayanya orang Kristen, hati-hati, bahayanya orang Kristen saat ini, salah satunya adalah asik dengan berkat-berkat Tuhan, asik dengan mujizat-mujizat dari Tuhan, asik dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi ada yang terhilang, yaitu kasih. Dan Tuhan katakan salah satu tanda akhir zaman adalah kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Akhirnya kita egois. Kita sudah diberkati Tuhan, tapi kita egois. Berkat itu hanya untuk kita. Kita mengalami mujizat Tuhan, kita jadi orang egois. Kita bermujizat itu hanya untuk kita. Itu bahayanya. Bukannya nggak boleh, bukannya salah kita diberkati Tuhan, bukannya salah kita menikmati mujizat. Tidak, itu salah satu tanda. Tetapi jangan sampai kita terpesona hanya kepada berkat-berkat itu. Kalau kita diberkati Tuhan, kita berkata, haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Tapi jangan berkat itu untuk diri kita. Bahkan jangan sampai berkat itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Oh, Pak Pendeta, maksudnya apa? Masa diberkati jadi lupa sama Tuhan? Iya, bisa. Ya. Oh, kira-kira begini. Ada seorang istri, kemudian dia marah-marah kepada suaminya. Dan istrinya merasa dia adalah bukan orang pertama lagi di dalam kehidupan suaminya. Kenapa? Karena suaminya beli sepeda motor. Bagus sekali sepedanya. Dan yang dielus-elus sekarang sepeda motornya, bukan istrinya. Kira-kira istrinya marah nggak? Karena ada berkat, sikit-sikit motornya dilap, sikit-sikit motornya dilap. Ya, kena nggak ada di sini nggak ada pasti istrinya yang utama. Amin, amin. Kalau ada lapor ya ibu-ibu ya, nanti saya akan berurusan dengan bapak itu. Jatuh sedikit, kenapa motor saya? Istrinya jatuh nggak ditanya, kamu jatuh, matamu di mana? Ya ampun, kok kasar banget sih papa, gitu sama istrinya. Tapi kalau motornya jatuh, mama ini gimana sih, motornya kok jatuh? Ya, kok begitu ya? Apa ini? Kenapa kalau motor diperhatikan, saya nggak diperhatikan? Kamu sudah lunas, dibayar dengan darah Yesus. Motor ini kan masih kredit, itu harus dirawat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan asik dengan berkat, lupa kepada Tuhan yang memberi berkat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan asik kepada berkat, lupa kepada pemberi berkat. Ada amin. Jangan lupa tugas utama. Jadi malaikat ini mau mengingatkan, hei, kamu yang masih melihat naik, gak usah lihat terus ke atas. Kamu masih di bumi, ada pesan Yesus, ada tugas yang harus kau kerjakan. Kamu menunggu ya, tunggu di tempat ini. Dan Yesus sudah katakan, tunggu sampai nanti Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kau punya kuasa itu, dan kamu harus menjadi saksi. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya terpesona dengan berkat itu, tapi kita mau ingat tugas yang Tuhan berikan. Jangan kita egois dengan apa yang kita nikmati dari Tuhan. Dan peringatan, jangan sampai kita ya terlalu asik dengan berkat-berkat tapi tidak asik dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak asik dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Ini salah satu tanda akhir zaman dalam Matius 24 ayat 12 itu. Jelas sekali dikatakan. Hati-hati.
Ya, kita nggak peduli dengan orang lain. Kita peduli dengan, oh Tuhan sudah berkati saya, asik dengan usahanya, bisnisnya. Tapi dengan yang lain di sekitarnya nggak peduli. Ya, cari uang, ada lagunya, cari apa di dalam dunia, cari uang, kayak gitu ya, uang. Cari uang, hilang kasih kepada orang lain, itu bahaya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, itu bahaya. Tahu ya apa itu ya? Jangan terlalu asik cari uang lah ya. Cari uang perlu juga, jangan, oh Pak Pendeta bilang jangan asik cari uang, kalau itu saya malas-malas saja. Ya Tuhan bilang apa, yang malas jangan kasih makan. Ya harus kerja juga lah, nggak ada makanan tiba-tiba turun dari langit. Tapi jangan terlalu asik bekerja hanya untuk makan-makan, kaya-kaya, karena takut nanti kita nggak punya makanan. Enggak, Tuhan tahu itu, jangan khawatir, Tuhan bilang, Tuhan tahu. Nah dunia akan mengatakan, semua baik-baik saja, mari nikmati hidup ini. Nah ini mengingatkan halnya dengan zaman Nuh dalam Matius pasal 24. Tanda yang Yesus ingatkan kepada mereka. Mereka berkata, minta tanda Tuhan. Lihat keadaan waktu Nuh, semua menikmati berkat itu. Semua asik dengan dunia. Mereka makan dan minum. Mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan. Hati-hati, zaman ini dikatakan zaman edan. Orang tidak lagi takut akan Tuhan. Orang hanya melakukan apa yang benar menurut dia, memuaskan dirinya. Nah dalam kondisi seperti itu, semua aman, semua baik kata dunia. Nikmatilah, nikmatilah. Tiba-tiba Yesus datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 24 itu dikatakan begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Artinya apa? Semua baik, makanan berlimpah, pesta segala macam. Dunia saat ini menawarkan itu, hati-hati. Nikmat, berkat, berkat, senang, senanglah, hati-hati. Di ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang kita nantikan itu seperti itu loh. Ini loh ayat ini menunjuk seperti itulah. Jadi jangan nanti terpesona melihat orang-orang yang asik dengan berkat-berkat. Jangan ikut-ikutan. Oh saya mau kaya juga, saya mau senang-senang juga, saya mau happy-happy dengan mereka seperti orang-orang. Jangan, hati-hati. Ini firman Tuhan ingatkan. Seperti pada masa Nuh, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Jadi seriuslah kita mengutamakan Tuhan, amin. Serius kepada Tuhan, amin. Coba katakan kiri kanan, serius kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang sekarang gak serius sama Tuhan. Tuhan itu dianggap ya nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Padahal Dia yang memberi hidup. Nah ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kedatangannya bukan untuk menyelamatkan, tetapi sebagai hakim, sebagai raja. Kedatangan Yesus kedua kali bukan sebagai bayi lagi untuk kemudian dia mati di kayu salib. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada ya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus semakin giat masa penantian ini yang harus kita lakukan. Kita semakin giat melaksanakan amanat Tuhan, pesan Yesus, karena waktunya sudah semakin singkat. Amanat atau pesan penting dari Tuhan adalah menjadi saksi, menjadi berkat kepada orang lain, berkat keselamatan secara khusus. Saudara dan saya adalah saksi, murid, untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Nah saat ini tugas itu dipercayakan kepada kita, kepada saudara dan saya, kepada gereja. Tugas menjadi saksi, tugas kita. Katakan kiri kananmu, itu tugasmu. Ya, jadi karena yang sebelah berkata kepada yang sebelah tugasmu, yang sebelah juga berkata tugasmu, berarti tugas kita. Amin. Amin. Saudara, kalau kita yang hadir segini banyaknya ini ya berkata ini tugas saya dan saya mau lakukan, dahsyat saudaraku. Dan Yesus akan segera datang. Karena setelah Injil Kerajaan Allah diberitakan, baru tiba kesudahannya. Jadi
ada peranan saudara dan saya di dalam dunia ini. Tidak asal-asal kita hidup. Hidup ini bukan hidup asal-asalan. Tidak, Tuhan mau kita berkarya. Tuhan pakai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu jangan kendor melayani Tuhan. Jangan kendor. Sementara kita lihat ya, pengajar-pengajar sesat sedang bergerak sedemikian cepatnya, bahkan mereka melakukan juga banyak mujizat. Jadi kalau anak-anak Tuhan kendor, anak-anak Tuhan lemah, anak-anak Tuhan tidak bergerak, lihat pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi sesat itu yang menyesatkan bergerak sedemikian rupa. Dan ini waktu yang mereka gunakan, waktunya sudah semakin dekat dan gerakannya dahsyat. Semua bisa dipengaruhi, ya. Gerakan mereka begitu cepat. Tugas itu Tuhan berikan kepada kita, ingat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu terus kita kerjakan sampai sekarang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini amanat, ini pesan penting. Sering kita dengar dengan istilah amanat agung. Jadi ini sangat penting dan harus kita kerjakan bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Matius pasal 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus naik ke surga, tapi ada pesan. Pergi, bersaksi. Ya, dari lingkup yang dekat, lebih jauh lagi, dan lebih jauh lagi. Ujung-ujung bumi, kita kerjakan bersama-sama. Ini waktunya. Mari gereja bangun, orang percaya bangun, orang Kristen bangun. Jangan hanya menyebut saya orang Kristen, saya orang percaya, tapi tidak melakukan amanat. Ini penting, ini pesan terakhir. Sama seperti anak-anak, ketika papa mama atau orang tua mau meninggal, kemudian ada pesan, selalu diingat pesan orang tua ini. Pesan orang yang akan meninggal itu sangat penting, sama dengan pesan Yesus waktu naik. Itu yang terakhir pesannya. Ini kalian kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Sebab kalau nggak dikerjakan, ya terlambat, orang lain akan datang mengerjakan sesuatu yang salah, yang akan membawa orang-orang lain ke neraka sana. Jadi kita harus kerjakan, karena inilah hati Allah. Ya, saat ini tugas itu adalah tugas kita, tugas gereja. Dan jangan kita lemah, jangan kita mundur, kendor. Ya, pengajar-pengajar sesat itu terus bergerak. Kalau kita berleha-leha saja, mereka akan banyak ya mengambil orang-orang lain, membawa orang-orang lain untuk masuk neraka. Perhatikan firman Tuhan ini, katakan begini. Di dalam Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Ini tanda bahwa orang-orang berkata, oh Yesus Mesias itu sudah datang di sana, di sini, di sana, di sini. Dan itu kan sudah terjadi. Terus berulang-ulang dan akan terus orang lakukan. Nah, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu. Orang-orang yang mengaku dirinya Mesias bermunculan. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kira-kira begini, kita orang pilihan, masuk juga dia ke lingkungan kita, masuk juga dia di antara kita, untuk mau mencoba mempengaruhi kita, supaya kita nggak percaya kepada Yesus. Nah, itu mereka bergerak. Jadi kalau kita nggak bergerak memberitakan kebenaran, maka akan banyak orang yang mendengar hal-hal yang sesat itu, dan banyak orang akan mengikuti penyesat-penyesat itu. Camkanlah
ayat 25 dikatakan, camkanlah, perhatikanlah ini penting. Pengajar-pengajar sesat bergerak, nabi-nabi palsu itu bergerak. Ini penting. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, ia di dalam kamar, jangan kamu percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu contoh. Pengajar-pengajar sesat itu mengajarkan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah, bahkan ditandai dengan tanda-tanda mujizat. Orang akan terpesona juga, wah ini kayaknya ini benar deh. Ya, bahkan ada seseorang berkata, dia tinggalkan Yesus karena dikatakan, di sini saya lebih nyaman, saya mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Wow. Dan itu sudah terjadi, saudara. Tapi saya mau berkata begini, kalau dia akhirnya pergi meninggalkan Yesus, itu sebenarnya dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, belum. Atau kemungkinan yang kedua, saat ini saja dia, mungkin karena peristiwa atau situasi yang dialami, dia pergi meninggalkan Yesus sesaat. Tetapi kemudian nanti titik tertentu dia akan kembali. Jadi kadang-kadang bisa juga kita sepertinya melenceng, tapi kemudian kita sadar dan datang kepada dia. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian kita di dalam kefasikan itu. Jadi sekali saudara percaya Yesus, ya, sungguh-sungguh lahir baru dan akan tetap percaya. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tetapi kadang-kadang terjatuh bisa. Kadang-kadang kita cuek, lupa sama Tuhan bisa. Kadang-kadang itu kelemahan kita, kedagingan kita. Tapi ingat kedatangan Kristus itu tiba-tiba. Dalam masa penantian ini, tetaplah percaya bahwa Yesus yang naik ke surga akan segera turun. Amin. Tetap percaya, jangan meragukannya lagi. Tetap percayakan hal itu. Dan yang kedua, kita lihat tadi, ya, jangan terlalu asik dengan berkat-berkat. Jangan terlalu terpesona dengan mujizat-mujizat. Akhirnya lupa tugas utama, lupa akan mengasihi sesama yang lain, dan akhirnya terjebak dalam kenikmatan dunia. Jangan mau terjebak hal itu. Dan yang ketiga, ya, jangan lupa melakukan tugas, ya, apa yang seharusnya kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah waktunya di mana kita harus semakin giat melaksanakan amanat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam perenungan firman Allah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita diingatkan, Dia akan segera turun. Untuk itu, mari giat melakukan sesuatu. Masa penantian ini kita gunakan dengan baik. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian.